Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita belajar tentang titik koordinat ya. Share screen dulu. Nah, ini dia. Nah, ini salah satu ya, materi yang ada pada kisi-kisi UASDA. Titik koordinat itu adalah yang dulu pernah kalian pelajari memakai buku yang berpeta. Nah, nanti ditentukan titiknya dulu, mana yang X-nya dulu. Jadi yang ditulis yang X, baru yang Y. Contoh yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini berarti X-nya warna hijau ya. Hijau. Warna hijau itu intinya itu X dulu baru Y. X-nya berapa? X itu yang ada di garis X ini, yang mendatar. Nah, X itu selalu mendatar. Kalau Y itu selalu ke atas, vertikal ya, atas. Ingat-ingat, X itu mendatar, yang Y itu ke atas. Berarti X-nya berapa ini yang hijau? 2. Berarti 2, Y-nya itu di angka 3, 2,3. Kemudian coba kalau yang warna merah, titik-titik yang merah ini. Titik-titik merah. Ingat nulisnya itu apa dulu? X baru Y. X-nya yang mendatar. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian Y-nya adalah 1. Nah, ini titik tengahnya ini adalah 0. Jadi kalau ke kanan ini positif, kalau ke kiri dia negatif. Kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif ya. Coba kalau yang warna biru. Warna biru, X dulu baru Y. X-nya berapa? Nah, ini di tengah-tengah. Nah, ini negatif 1, ini di tengah-tengahnya. Negatif 2,5. Seperti itu. Ya. Sudah ada di situ. Nah, lanjut. Bangun layang-layang dibentuk oleh koordinat titik K, L, M, dan N. Koordinatnya ini. Nah, jadi anak-anak harus menggambar dulu garis tambah seperti ini. Nah, terus, dan ini gambarnya harus sama. Jaraknya 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, atau setengah cm boleh. Ke kiri juga 1 cm jaraknya. Nah, ke atas juga 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nah, karena apa? Karena ketika kalian ujian tidak ada buku berpeta. Jadi kalian harus benar-benar menghitungnya dengan penggaris. Kenapa Bu harus pakai penggaris? Karena nanti akan membentuk bangun. Nah, bangun layang-layang ini. Kalau kalian tidak menggunakan penggaris, kan nantinya jadi bencong-bencong itu. Nah, itu tidak bisa jadi bangun. Nah, contohnya seperti ini. K 0,5. Ingat tadi apa untuk koordinat itu X, Y. Jadi X dulu baru Y. Berarti 0,5 itu berarti 0,5 yang K ini nolnya adalah X, Y-nya ada 5-nya adalah Y. Kita lihat di sini di bagannya ini gambarnya X ini yang mendatar, Y itu yang ke atas ya. 0 0 K 0 ke 5, Y-nya 5 berarti di sini K. Sekarang L 3,3, 3-nya X, Y-nya 3 juga, 3, 3. M 0, negatif 3, 0, nolnya X, negatif 3 berarti ke bawah. Nah, sekarang kita coba untuk menghubungkan menjadi layang-layang. Garis
Ini Bu Guru juga tidak pakai penggaris, kira-kira aja ya. Nah, berarti layang-layang itu apa? Diagonalnya itu yang mendatar itu sama. Berarti apa? 1, yang ke L itu berapa? Y-nya. 1, 2, 3. Ada 3, berarti ke kiri juga 3. 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, jadi layang-layang. Sekarang titik N ada di angka di koordinat berapa? Ingat, mencarinya adalah X, Y. X-nya yang mana? X-nya yang negatif 3, Y-nya ke atas. 1, 2, 3, 3. Mana ini? Nah, yang B. Seperti itu. Jadi kalian harus gambar dulu, caranya gambar. Bikin tambah dulu, nolnya di tengah. Nah, terus setiap angka kamu beri jeda 1 cm, 1 cm. Itu yang agar lebih mudah. Nah, seperti ini. Lanjut, soal selanjutnya. ABCD adalah suatu bangun datar. Koordinat titik A, negatif 3. Kemudian B, negatif 1,2. Sebentar ya. Bentar. Oke. Kemudian C 4,2, D 2,2, negatif 1. Keempat titik dihubungkan secara berurutan. Bangun datar yang terbentuk adalah, ya, caranya kamu gambar dulu. Pos tambah, tengahnya kasih 0. Nah, setiap angka ini, setiap garisnya itu jaraknya 1 cm agar lebih mudah. Sekarang kita masukkan A. Ingat-ingat koordinat tadi apa? Patennya adalah X, Y. X itu yang mendatar, jadi ini X mendatar, Y itu yang atas. Sekarang A, negatif 3 dan negatif 1. Negatif 3, berarti yang negatif 3 depan adalah X, yang belakang Z. Negatif 3, 1, 2, 3. Di sini, terus ke bawah Y-nya 1, nah, di sini. Di sini titik A. Kemudian yang B, negatif 1, X-nya negatif 1. Ini X, ini Y. X negatif 1 dan Y-nya 2, berarti di sini. Berarti sini adalah titik B. Sekarang X-nya 4, Y-nya 2. X-nya 4, 4 itu berarti X, Y. Nah, 4, Y-nya 2. Nah, sekarang yang D, X, Y. X-nya 2, Y-nya 1 sini. Nah, kemudian dengan penggaris kalian hubungkan. Nah, jadi bangun apa ya ini? Bangun apa? Jajar ginjang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tentukan koordinat berikut. Nah, caranya gimana? Buat tanda tambah tengah 0, jaraknya setiap angka 1 cm, yang mendatar itu X, yang ke atas adalah Y. Perhatikan, nah ini gambarnya tadi. Yang mendatar adalah X, kemudian yang ke atas adalah Y. Titik P 2,4. Ingat tadi yang atas itu yang depan X, yang belakang Y. Kalau bingung ditulis segini aja atasnya. Nah, jadi agar lebih tepat. X-nya 2, Y-nya 4. Bentar.
di sini. X naik nah, di sini 4. Ini titik P. Kemudian X-nya negatif 5, Y-nya 5. Negatif 5 ditarik ke atas. Nah, sini. Ini titik Q. Kemudian dari R. R-nya negatif 5 dan negatif 3. Y-nya, X-nya negatif 5 ini. Kemudian ditarik ke bawah ke negatif 3. Sini. Nih. Ini titik R. Kalau S, X, Y. X-nya 3. Dan negatif 2. Ini 3 negatif 2. Ini titik S. Ya. Ini hanya disuruh menentukan koordinat, bukan untuk bangunnya apa, tidak ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang geometri dan pencerminan. Pencerminan itu seperti kita berkaca. Kalau berkaca, kalau simetri itu biasanya itu ada simetri lipat sama simetri putar. Kalau simetri lipat itu contohnya kalau kita pegang kertas. Ini pokoknya bisa dempuk. Ya, pojok ketemu pojok. Nah, bisa dempuk atau dempuk. Kalau simetri putar, kalau bangunnya diputar, menempati tempat yang sama. Menempati tempatnya. Nah, ini kalau simetri putar, suatu bangun datar dikatakan memiliki orde simetri putar apabila bangun datar tersebut diputar searah jarum jam dapat menempati binggainya lebih dari 1 kali. Apabila bangun datar tersebut hanya memiliki satu bangun datar, dianggap tidak memiliki orde atau tingkatan simetri putar. Hal tersebut untuk setiap bangun sembarang selalu dapat menempati binggainya dengan titik pusat putaran yang berbeda, sehingga sifatnya umum, tidak mempunyai sifat khusus. Namun, apabila bangun datar tersebut dapat menempati binggainya lebih dari 1 kali, maka titik pusat putarnya tertentu tidak dapat dipindah dan di sembarang tempat. Hal ini dikarenakan mempunyai sifat kekhususan. Nah, contohnya apa? Kalau misalnya segini, persegi. A, B, C, D. Kalau kita putar, bayangkan aja diputar. Nah, putar ke arah searah jarum jam. Itu nanti apa? Tetap menempati B. Sini A, B, C, D. Diputar lagi. Maaf, ini tidak pakai penggaris, jadinya bincong-bincong. A, B, C, D. Diputar lagi. A, B, C, D. Jadi kalau persegi itu punya 4 simetri putar. Nah, seperti itu. Kalau persegi panjang, misalnya P, Q, R, S, diputar, berarti kalau begini, nah, apakah simetri putar? Bisa menempati, jadi kan sini jadi Q, ini Q ya, Q,
R, sini P, S. Ini bukan simetri putar, tapi kalau diputar lagi jadi seperti ini. Berarti kan muter. Sini R, sini S, sini P, sini Q. Nah, ini bisa. Simetri putarnya berarti hanya satu kali. Seperti itu. Nah, sekarang sumbu simetri adalah garis yang membagi sebuah bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Lalu jika bangun itu dilipat, menurut garis tersebut, kedua bagian tepat berhimpit satu. Ini kuncinya ya. Kedua bagian tepat berhimpit satu sama lain. Contohnya ini, Bu Indri punya persegi. Nah, dilipat, pertama lipat miring. Nah, nanti pojok ini misalnya K, L, M, N. Nah, kalau K, L, M, N, ketika dilipat A, berarti titik M ketemu dengan titik K, ya kan? Ini kedua bagian tepat berhimpit satu sama lain. Kemudian ketika B, tengah ini, berarti yang berhimpit apa? N berhimpit dengan M. K berhimpit dengan L. Jadi harus ada yang berhimpit satu sama lain. Kemudian kalau C digaris, dilipat, berarti yang ketemu titiknya adalah N dan L. Seperti itu. Lalu, nah yang D, nah ini yang ketemu mana kalau di tengah ini? M dan L. K dan N dan K. Seperti itu. Nah, jadi punya 4 sumbu simetri dan tadi mempunyai 4 simetri putar ya. Jadi nanti kalau ada soal, biasanya ada soal bangun seperti itu di kira-kira kalau saya garis, saya lipat itu bagiannya itu berhimpit atau tidak ya, seperti itu ya. Nah, contoh ini nih. Segitiga sama kaki digaris straight. Jadi dia punya satu. Karena kalau dia garis tengah ini tidak. Karena tidak ada yang berhimpit. Ya. Kalau yang sama sisi, karena sisinya sama, jadi tengah-tengah semua sama. Ini berhimpit. Nah, misalnya ini P, Q, R. Ketika di garis A, ini A, berarti yang berhimpit adalah P dan R. Yang di garis B berhimpit adalah R dan G. Di garis C berarti yang berhimpit adalah P dan G. Kalau segitiga sembarang, yang namanya aja sembarang ya, tidak bisa. Jadi kalau kita misalnya di garis tengah dilipat, untuk yang ini R, misalnya R, S, T, nah tidak akan ketemu R sama S-nya. Ini juga tidak akan ketemu. Juga tidak akan ketemu. Tidak berhimpit ya. Segitiga sama kaki, nah ini hanya satu. Yang misalnya ini KLM, nah yang berhimpit hanya L dan M. Persegi panjang juga hanya 4. Sini hanya persegi panjang bukan 4 ya, hanya 2, tidak 4. Kalau persegi tok itu 4, kalau persegi panjang 2. Karena kalau dia miring, nah kita coba miring, tidak bisa. Tak bertemu antara misalnya ini A, B, C, D. Jadi kalau miring, A tidak ketemu dengan C. Seperti itu. Ya. Kalau miring juga, nah yang D tidak bisa ketemu dengan B, kepunjulan.
Kemudian kalau yang persegi tadi sudah punya 4, trapesium, nah ini juga punya 1, karena ini tidak bisa, nah tidak berhimpit, pojok sini, bawah, miring ke sini juga tidak berhimpit. Layang-layang juga cuma 1, misalnya ini layang-layang OPQR, yang berhimpit adalah P dan R. Kalau garisnya biru seperti ini, O dan Q-nya tidak berhimpit. Kemudian yang belah ketupat juga cuma ada 2. Bu, kalau begini kan belah ketupat seperti persegi, Bu. Nggak bisa ya. Nggak bertemu. Karena nggak miring. Lanjut, banyaknya sumbu simetri bangun tersebut adalah, nah, sumbu simetri berarti apa tadi? Ada yang berhimpit. Nah, kita coba garis. Ini 1 berhimpit ya, dari misalnya ini A, B, C, D. A berhimpit ya dengan C. Ini garis 1 misalnya. Terus ini yang tengah kita garis. Ini garis 2. Berarti yang berhimpit D dan B. Kalau misalnya ini tengahnya kita garis, ini gimana ya? Berhimpit tidak ini? Tidak ya. Ini juga kalau kita garis, berhimpit tidak? Dicoba. Ya, berhimpit ya, berhimpit. Ini juga berhimpit. Ya. Kemudian lanjut ke pengolahan data. Ini juga termasuk dalam kisi-kisi ujian UASDA. Data hasil ulangan matematika kelas 6 sebagai berikut. Tabel yang tepat untuk data tersebut adalah, caranya pengolahan data ini kamu